Halo guys, kembali lagi di channel Bian Body Kit. Nah, untuk video kali ini kami akan membahas mengenai tentang jenis bahan body kit. Nah, bagi kalian yang ingin memasang body kit pada mobil kesayangan Anda, kalian harus tahu dulu untuk jenis bahan body kit tersebut. Dan saya minta kalian untuk menonton dari awal dan sampai akhir untuk saya menjelaskan secara detail mengenai bahan body kit. Dan bagi kalian, sebelum untuk menonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Oke, sebelum kalian memasang body kit, kalian juga harus nih mengetahui bahan apa yang akan dipasangkan body kit tersebut pada mobil kalian. Karena hal ini sangat mempengaruhi untuk hasil kerapihan pada mobil tersebut. Kenapa sih kita harus memasangkan body kit pada mobil? Karena yang pertama kali dilihat mobil adalah di bagian eksterior, supaya hasil kalian mobilnya bila ingin berbeda dengan yang lain, kalian harus memasang jenis body kit. Body kit memiliki dua tipe, ada yang sporty, luxury, ataupun juga biasa disebut juga elegan. Dari kedua model tersebut, saya tidak akan membahas mana yang sporty, mana yang elegan, tetapi yang harus saya bahas mengenai kualitas bahan tersebut. Body kit ia memiliki dua jenis bahan. Yang pertama adalah satu FRP atau fiber, dan yang kedua adalah plastik. Dari kedua hal ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai kualitas bahan body kit yang dari masing-masing bahan tersebut kualitasnya seperti apa. Saya akan menjelaskan semuanya. Oke guys, di depan saya ini ada jenis body kit yang berbahan FRP atau juga biasa disebut juga dengan jenis body kit fiber. Karena semua body kit pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari mengenai soal kelebihan dan kekurangan, nanti saya akan membahaskan bagaimana sistem kita untuk melakukan pengaplikasian kepada mobil tersebut. Dan saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai soal bahan kualitas tersebut. Dari bahan body kit ini, kalian harus memperhatikan adalah mengenai tentang kekuatan body kit tersebut. Jadi kalian memang kalau untuk jenis body kit fiber ini lebih enak, kalian harus lihat barang langsung. Karena dari ketebalannya itu juga berbeda, dari segi kualitasnya juga berbeda, karena di pasaran juga banyak yang menjual body kitnya tuh tipis daripada yang lain. Kalau untuk itu kembali lagi dari sejenis bahan dasar tersebut, apakah mereka memproduksinya menggunakan bahan yang terbaik atau tidak, karena itu otomatis berbeda. Karena untuk harga body kit tersebut itu beragam aneka harga. Ada yang harganya yang tinggi, ada yang rendah, ada pun maupun sedang. Jadi kembali lagi kalau untuk mengenai soal hasil dan kualitas, pastinya ada harga dan pasti juga ada kualitas. Jadi itu pilihan kalian, sesuaikan dengan budget kalian seperti apa. Nah, kalau di kita otomatis kalau kalian sudah melihat kami tentang video yang lainnya, otomatis pasti kami kebanyakan mengerjakan FRP yang kami produksi sendiri. Otomatis bahan kita tuh lebih lentur dan lebih tebal dan nggak mudah patah. Jadi pengerjaannya pun juga kita rapi karena juga body kitnya ini juga enak. Oh iya, satu lagi, kebanyakan customer bertanya, kalau misalkan fiber ini bahannya begitu kita pasang berat nggak sih? Nah, kalau misalkan untuk bahan keberatan itu semua sama, hanya aja nanti kita harus melakukan penyetingan. Jadi di bagian bibir sini kita harus melakukan penyetingan seperti contoh ini. Nah, ini kita harus melakukan penyetingan supaya hasil di bibirnya ini rapi. Jadi dan barangnya pun juga presisi kepada mobil tersebut. Jadi lebih puas untuk hasil akhirnya lebih rapat dan lebih presisi, lebih ngepas kepada antara body kit dengan bumper tersebut. Dan juga mengenai soal kekuatan, otomatis semua body kit pasti kalau misalkan ketabrakan itu pasti pecah. Kembali lagi ya dari tingkat kekerasannya apa enggak. Nah itu setiap kita di jalan kan kita nggak bisa mengukur daya cepat tabraknya itu, kekencangannya itu seperti apa, kita nggak bisa mengetahui. Dan yang otomatis mengenai soal tentang body kit ini kalau misalkan pecah masih bisa kita perbaiki. Hanya aja perlu ekstra waktu untuk kita melakukan pengerjaannya supaya hasilnya rapi dan juga hasil detailnya pun, finishingnya pun juga rapi. Dan bagi kalian yang bertanya juga, sama nggak sih
dengan Duraflex. Nah, itu banyak juga customer yang bertanya kepada kami. Jenis bahan fiber ini maupun Duraflex juga itu sama. Bahan dasarnya semua sama, hanya aja jenis-jenis bahan dasarnya tersebut, apakah mereka menggunakan kualitasnya seperti apa, saya nggak tahu. Karena banyak juga yang hasilnya yang kalian temukan pasti tipis lah, hasilnya bergelombang sana sini lah, dan hasilnya pun juga catnya juga kusam lah. Nah, itu kembali lagi itu pilihan kalian mengenai soal pemilihan bengkel yang kalian mempercayakan untuk memasang body kit mobil tersebut. Oke, jadi ini jenis bahan fiber dan saya akan menjelaskan mengenai jenis bahan plastik. Oke, di depan saya ini ada body kit plastik ABS yang dimana ini body kit plastik lokal, dan untuk mengenai soal body kit plastik lokal ini banyak variasi di luar sana di pasaran yang mereka jual untuk mengenai soal kualitas. Sangat sayang banyak orang yang menjual body kit itu hanya menjualnya tidak mempertahankan dari kualitas tersebut. Kalau saya sih sangat sayang ya, karena mereka memproduksinya ini pun juga nggak murah juga, mereka membuatnya master, jadi mereka lebih mengejar tuh di quantity. Makanya kalian harus memperhatikan untuk jenis dasar si body kit tersebut, karena pasti kalian juga melihat juga beberapa yang mereka memasang body kitnya itu modelnya dipasang nggak rapi, sebelah kiri dan sebelah kanan nggak presisi. Nah, itu tergantung lagi dari si barang tersebut, karena nanti begitu dia pasangin ada yang lebih tinggi lah, ada yang lebih turun lah, ada yang sebelah kirinya lebih masuk ke dalam lah, ada yang sebelah kanannya lebih keluar. Nah, itu kalian harus memperhatikan di dalam hal tersebut. Dan mengenai soal kualitas juga, ketebalan, nah ini kalau yang saya jual sih pasti tebal dan dia pasti lentur barangnya. Ini body kitnya tinggal kita melakukan pengecatan aja dan nanti langsung melakukan pemasangan. Hanya aja kita perlu ekstra ngerapihin karena perlu waktu untuk body kit lokal ini, karena pastinya dia lebih bergelombang ketimbang body kit import. Jadi kita harus melakukan ekstra waktu untuk kita ngerapihin supaya hasilnya itu sama persis dengan produksi body kit yang dimana originalnya model ini. Dan bagi kalian yang ingin membeli body kit, ingat jangan tergiur dengan harga murah, selidiki body kit tersebut. Apalagi kalau saya sarankan jangan membeli online, karena mereka kebanyakan tidak bertanggung jawab untuk mereka menjual barangnya aja, tapi mereka nggak memasangkan aja. Nah, itu kebanyakan istilahnya beli kucing di dalam karung. Dan itu sangat banyak sekali yang customer curhat sama saya mengenai soal barang-barang tersebut. Mereka salah beli, mereka juga ya wajar karena mereka nggak mengerti, dipikir mereka semua kualitas body kit itu sama. Nah, itu sangat sayang sih. Jadi kalian harus mengetahui bengkel tersebut untuk pengerjaan body kit pada mobil kesayangan kalian masing-masing. Dan inilah body kit plastik lokal, dan saya akan menjelaskan juga perbedaan plastik lokal dan juga plastik import. Oke, dan kali ini adalah body kit import Thailand. Sama-sama berbahan ABS juga, sama dengan plastik lokal, dan kita juga salah satu importer body kit. Yang mengenai soal kualitas adalah bahan ini lebih tebal ketimbang plastik lokal, dan mengenai soal ketika kita melakukan pemasangan hasilnya lebih presisi dan pasti hasilnya lebih rapi bahan ini. Mengenai soal kekuatan, barang ini juga kuat dan barang ini juga tebal. Dan soal harga, body kit ini harganya lebih mahal ya, pastinya lebih mahal dari body kit lokal. Dan mengenai soal kekuatan, nah kekuatan ini jelas lebih kuat karena dia memiliki lebih tebal yang tadi saya bilang. Dan selain plastik import bahan ABS ini juga, saya akan menjelaskan juga bahan plastik polypropylene atau biasa disebut juga dengan plastik PP. Oke, dan ini yang terakhir adalah jenis bahan body kit polypropylene atau biasa disebut juga plastik PP injection. Nah, di mana juga mengenai soal kualitas,
body kit ini sama dengan bumper original mobil dan dia memiliki teksturnya kencang. Jadi mengenai soal harga, body kit ini juga harganya juga cukup lumayan, tetapi tergantung lagi jenis mobil tersebut. Dan mengenai ketebalan, dia tebal dan teksturnya juga lebih kencang ketimbang plastik ABS yang import. Dan ini proses pemasangannya juga lebih gampang, lebih mudah, presisi, dan sama dia memiliki pemasangan double tip sudah disediakan, ada juga yang belum disediakan, tetapi rata-rata mereka menggunakan body kitnya itu memakai double tip ataupun juga bracket. Nanti semua sudah disediakan. Nah, nanti bagi kalian semua mengenai soal tentang body kit, kembali lagi semua pilihan kalian. Apakah kalian ingin memilih body kit berbahan PP ini, plastik ABS import, lokal, maupun juga berbahan fiber. Tetapi sayangnya nggak semua mobil diproduksikan dengan jenis body kit berbahan yang sama. Jadi semua body kit dari mobil tersebut berbeda-beda. Ada yang memang diproduksikan menggunakan bahan fiber, ada juga yang diproduksikan memang khusus menggunakan bahan plastik PP ini, maupun juga plastik import dan lokal. Semua berbeda-beda. Tetapi yang harus saya tekankan kepada kalian adalah yang pertama, kalian harus memilih jeli tentang hasil kualitas bengkel produksi si body kit tersebut. Dan jangan sampai kalian tergiur murah, tetapi nanti ujung-ujungnya kalian malahan mengeluarkan duit 2 kali. Nah, ini yang sering terjadi dari pengalaman customer kami yang mereka membelinya hanya online, tetapi ujung-ujungnya harus beli lagi karena barangnya itu sangat tipis dan nggak sesuai dengan yang ia harapkan. Apalagi mereka pemasangannya pun juga nggak rapi. Oke, jadi sekian dulu dari hasil review saya mengenai tentang body kit. Dan semua jenis body kit pastinya ada plus dan minus. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini untuk banyak orang mengetahui tentang jenis-jenis body kit yang ada di Indonesia. Oke, thank you.